Sahabat sekalian, salat adalah tiang agama, penghubung langsung antara kita dengan Allah. Tapi tahukah Anda, ada beberapa tempat yang ternyata dilarang untuk salat, bahkan bisa membuat ibadah kita tidak sah atau kurang bernilai di sisi Allah. Sayangnya, banyak yang masih tidak sadar, bahkan melakukannya setiap hari. Maka, simak video ini sampai akhir, karena kita akan membahas tempat-tempat tersebut, lengkap dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Salat adalah ibadah yang paling agung dalam Islam. Rasulullah bersabda, salat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, berarti menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, berarti merobohkan agama. Hadis, riwayat Baihaqi. Islam tidak hanya mengajarkan tata cara salat, tetapi juga mengatur di mana salat itu dilakukan. Tempat yang digunakan harus suci, bersih, dan sesuai adab syariat. Jika dilakukan di tempat yang dilarang, salat bisa kehilangan kekhusyukan, bahkan terancam tidak diterima. Allah berfirman dalam surah Al-Mudatsir ayat 4 dan 5, "Dan sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa." Sayangnya, banyak dari kita yang salat di tempat yang kurang layak, entah karena kebiasaan, rasa malas, atau ketidaktahuan. Berikut ini daftar tempat-tempat terlarang untuk salat, beserta dalil dan alasannya. Yang pertama adalah kuburan atau makam. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian sholat ke arah kuburan dan jangan duduk di atasnya." Hadis riwayat Muslim. Alasannya, karena dikhawatirkan menyerupai pemujaan terhadap mayit dan membuka pintu kesyirikan. Salat di area kuburan bisa memunculkan fitnah akidah, apalagi jika ada keyakinan bahwa orang mati bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Yang kedua, yaitu tempat pembuangan sampah. Tempat ini dipenuhi najis, kotoran, dan bau tidak sedap. Allah memerintahkan untuk menjaga kesucian dalam salat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Salat di tempat najis akan menghilangkan kesucian pakaian dan tempat salat. Yang ketiga, yaitu kandang unta. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian sholat di kandang unta, karena itu adalah tempat setan." Hadis riwayat Muslim. Hikmahnya adalah unta memiliki sifat agresif, sulit dikendalikan, dan tempatnya rawan najis. Yang keempat, yaitu kamar mandi atau toilet. Toilet adalah tempat berkumpulnya kotoran dan najis, bertentangan dengan kesucian sholat. Rasulullah bersabda, tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar dan kamar mandi. Hadis, riwayat Muslim. Yang kelima adalah tempat penyembelihan. Karena di sekitarnya ada darah hewan, kotoran, dan najis lainnya yang dapat mengganggu kesucian. Allah melarang mendekati najis dalam ibadah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Surah At-Taubah ayat 28. Meski ayat ini terkait akidah, para ulama mengambil pelajaran untuk menghindari segala bentuk najis dalam ibadah. Yang keenam, yaitu di tengah jalan umum. Rasulullah bersabda, "Janganlah duduk di jalan-jalan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan jalan-jalan kami." Beliau bersabda, "Jika kalian tidak bisa meninggalkan, maka berikanlah hak jalan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hak jalan di sini termasuk tidak mengganggu lalu lintas orang. Alat di tengah jalan menghalangi orang lewat dan berisiko terkena kotoran. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu di atas Ka'bah. Menurut sebagian ulama hukumnya sah, tetapi sangat tidak pantas secara adab
Ka'bah adalah kiblat seluruh kaum muslimin, dan Rasulullah tidak pernah sholat di atasnya. Kemudian, yang kedelapan, yaitu salat menghadap kuburan. Meskipun tidak berada di area makam, salat dengan posisi menghadap kuburan tetap dilarang. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian salat menghadap kuburan, dan jangan duduk di atasnya." Hadis riwayat Muslim. Hal ini untuk menutup pintu kesyirikan. Yang terakhir kesembilan, yaitu tempat gasap tanpa izin pemilik. Salat di tanah atau rumah orang tanpa izin adalah zalim. Rasulullah bersabda, "Tidak halal harta seorang muslim diambil tanpa kerelaan hatinya." Hadis riwayat Ahmad. Syaratnya sah, tetapi berdosa karena melanggar hak orang lain. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, salat adalah bentuk kehinaan dan penghambaan kepada Allah. Maka tidak pantas dilakukan di atas tempat yang menumbuhkan rasa sombong dan kemalasan. Salat adalah penghambaan tertinggi, maka pilihlah tempat yang suci, tenang, jauh dari najis, dan sesuai adab syariat. Semoga salat kita diterima dan menjadi penolong di hari kiamat. Sahabat sekalian, menjaga tempat salat sama pentingnya dengan menjaga wudhu dan kekhusyukan. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan setiap hari menjadi kurang bernilai hanya karena kita meremehkan adab tempat salat. Semoga Allah menerima syalat kita dan menjadikannya cahaya di dunia dan akhirat. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan agar lebih banyak saudara kita yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.